warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga instrumen penilaian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mila Hayatun Nufus. Saya Olivia Syahla. Saya Marwah Hajijah. Saya Misa Sulistya Claresta. Saya Taufan Krina. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan yang pertama, yaitu terkait modul ajar. Nah, di sini modul yang saya tampilkan ini merupakan hasil revisi dari kelompok kami yang sudah kelompok kami sempurnakan. Adapun modul ini merupakan pengembangan dari modul yang sebelumnya yang disusun oleh Ibu Vina, mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Sriwijaya. Nah, modul ini disusun ulang agar lebih lengkap dan juga sistematis sesuai dengan format kurikulum Merdeka, menjadi lebih kontekstual, menyenangkan, dan juga berpihak pada murid, serta mendukung capaian profil pelajar Pancasila. Di sini ada informasi umum terkait nama sekolah, penyusun, fase jenjang atau kelas, semester, mata pelajaran, materi, alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktunya kami perjelas bahwa modul ini digunakan untuk 2 kali 45 menit atau di 1 kali pertemuan. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti mencakup pemahaman biologi dan juga keterampilan proses. Next. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana di tujuan pembelajaran ini sudah kami sesuaikan sehingga di poin-poinnya itu terdapat aspek audience, behavior, condition, dan juga degree. Selain itu ada tujuan pembelajaran afektif dan juga psikomotor. Nah, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, ada kompetensi awal. Nah, selanjutnya di sini ada persiapan pembelajaran, ada sarana dan prasarana dan juga sumber belajar, lalu ada media pembelajaran. Di mana media pembelajaran ini sudah kami sesuaikan, sudah kami revisi, jadi sudah kami tambahkan bahan ajar dan juga video-video terkait virus yang relevan dengan materi kita saat ini. Lalu ada strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini kami ubah, kami sesuaikan juga, di mana untuk model pembelajaran itu ada di PJBL, metode pembelajarannya ada di studi literatur, diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Lalu pendekatan yang kami gunakan itu pendekatan saintifik. Lalu ada target peserta didik, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini sudah kami sesuaikan juga terkait isinya karena menyesuaikan dengan media pembelajaran dan juga LKPD yang kami buat. Nah, di kegiatan pendahuluan di sini juga alokasi waktunya sudah kami rincikan, yaitu di mana di kegiatan pendahuluan itu ada 15 menit. Lalu ada di kegiatan inti itu ada di 65 menit. Lalu di kegiatan penutup ini ada di 10 menit. Next. Nah, di sini kami juga melampirkan ada pengayaan, lalu ada remedial, ada penilaian atau asesmen, lalu ada refleksi pembelajaran, baik refleksi untuk guru maupun refleksi untuk peserta didik. Nah, di sini juga kami lampirkan bahan ajar, media, LKPD, dan juga instrumen yang telah kami buat dan kami cantumkan di lampiran ini. Lalu terakhir ada glosarium. Nah, untuk selanjutnya itu pemaparan terkait bahan ajar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada bahan ajaran telah kami kelompok kami buat. Yang pertama di sini ada cover. Nah, selanjutnya ada identitas pada modul yang berisi judul, dosen pengampu, dan juga penyusun. Selanjutnya juga terdapat glosarium yang berisi ringkasan istilah-istilah penting. Selanjutnya terdapat peta konsep. Nah, pada peta konsep ini menunjukkan hubungan antar topik yang akan dibahas pada modul. Selanjutnya juga terdapat capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya juga terdapat tujuan pembelajaran, yaitu target pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya juga terdapat kompetensi awal, yaitu pengetahuan dasar yang harus dimiliki sebelum mempelajari materi. Selanjutnya juga terdapat uraian materi. Nah, pada uraian materi ini terdapat pengertian virus,
yaitu definisi virus dan karakteristik umumnya. Yang selanjutnya terdapat ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus ini tuh terdapat karakteristik fisik, struktur, dan juga sifat biologis virus. Selanjutnya juga terdapat struktur virus, bentuk-bentuk virus, replikasi virus. Nah, pada replikasi virus ini terdapat dua proses, yaitu daur litik dan juga daur lisogenik. Selanjutnya juga terdapat manfaat virus. Nah, selanjutnya juga terdapat tujuan pembiakan virus. Dan yang terakhir yaitu ada penyakit yang disebabkan oleh virus dan penyebabnya. Nah, penyakit yang pertama itu ada penyakit virus atau DBD. Ya, pada penyakit ini tuh terdapat penyebabnya, penularan, dan pencegahan penyakit DBD ini. Yang kedua itu ada penyakit TBC. Nah, pada modul ini juga terdapat penjelasan umum tentang TBC-nya, nah cara penularannya, gejala TBC, dan pencegahan pada penyakit TBC-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada penjelasan tentang virus influenza, di mana terdapat pengertian, gejala-gejalanya, cara pencegahan, dan pengobatannya. Lalu kemudian, setelah itu ada penjelasan tentang virus HIV. Sama dengan sebelumnya, berisi penjelasan, gejalanya, cara pencegahan, dan pengobatannya. Kami juga menambahkan gambar-gambar yang berkaitan dengan virus tersebut. Dan juga ada pengobatan dan cara pencegahan jika terkena infeksi virus. Nah, di mana ada vaksin dan sebagainya. Lalu setelah itu ada penugasan yang ditambahkan berupa identifikasi masalah. Selanjutnya terdapat juga 4 latihan soal berupa pilihan ganda. Lalu kami juga menambahkan kunci jawaban dan pembahasannya dari latihan soal tersebut, dan ada pedoman penilaiannya juga, serta ada rangkuman tentang materi virus tersebut, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami gunakan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini dia media yang kami buat. Gunting, lem kertas, tusuk sate, elemen kanva, kardus bekas, styrofoam, pensil warna. Yang pertama, pilih dan cetak karakter dari template Canva yang telah disediakan, misalnya virus. Lalu, gunting kardus sesuai dengan bentuknya, dan gunting juga gambar sesuai dengan bentuknya. Lalu, kardus diberi dengan lem kertas, dan tempelkan gambar pada kardus agar lebih kokoh. Setelah itu, rekatkan tusuk sate di bagian belakang gambar sebagai pegangan. Dan gunakan wayang tersebut saat presentasi kelompok. Selanjutnya, untuk cara penggunaan media ini, yaitu setelah peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya, mereka akan menyusun cerita interaktif tentang bagaimana virus ini bisa menyerang tubuh manusia dan juga bagaimana cara pencegahannya. Dan mereka menggunakan media wayang-wayangan ini untuk membantu visualisasi saat mereka bercerita. Kelebihan dari media ini yaitu yang pertama tentu saja interaktif dan juga menyenangkan, karena peserta didik dapat belajar sambil bermain sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, dapat membangun kreativitas. Melalui peran dan juga cerita yang mereka buat, siswa ini didorong untuk berpikir kreatif. Lalu yang ketiga itu meningkatkan pemahaman konsep, karena dengan adanya visualisasi virus dan juga alur penyebarannya dapat membantu siswa memahami proses infeksi dengan lebih baik. Dan yang terakhir itu kolaboratif, karena siswa bekerja dalam kelompok sehingga dapat memperkuat kerjasama dan juga komunikasi. Selain bermain peran, mereka juga akan berstorytelling sehingga dapat melatih kepercayaan diri dan juga keberanian berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD pada materi virus, khususnya mengenal virus dan upaya pencegahannya melalui media wayang-wayangan pada kelas 10. Pada lembar pertama terdapat cover. Pada lembar kedua terdapat identitas seperti tema, subtema, kelas, dan nama kelompok. Terdapat juga tujuan pembelajaran.
Pada LKPD yang kami buat terdapat 4 aktivitas. Pada aktivitas pertama membuat media wayang-wayangan, ada prosedur pembuatan wayang-wayangan, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media wayang-wayangan. Selanjutnya, masih terdapat pada aktivitas 2, di mana peserta didik melengkapi tabel 4 penyakit demam berdarah, TBC, influenza, dan HIV atau S. Terdapat virus penyebab, cara penularan, gejala umum, pencegahan, dan pengobatan. Pada aktivitas 3 terdapat diskusi kelompok dan presentasi, di mana peserta didik menjawab pertanyaan diskusi yang terdapat di lampiran LKPD menggunakan media wayang-wayangan. Yang terakhir pada aktivitas 4, refleksi diri pada individu, terdapat 2 hal yang habis dipelajari pada kegiatan ini dan juga hal yang membingungkan pada materi virus ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian. Nah, yang penilaian pertama itu ada penilaian kognitif, di mana penilaian kognitif ini dalam teknik penilaiannya itu dalam bentuk tes tulis, terus bentuk soalnya isian singkat. Nah, di dalam tabelnya itu terdapat kompetensi dasar, materi, IPK, indikator soal. Untuk nomor soalnya ini sampai nomor 9. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini di tabelnya terdapat nama penyakit, ada penyebab, cara penularan, gejala umum, pencegahan, pengobatan, di mana dengan skor setiap poinnya 25 poin. Pada pedoman peskorannya di aktivitas 2, yakni apabila sesuai dengan skor 0 itu yakni salah, misal bakteri atau tidak menjawab. Nah, skor 1 ini hanya menulis virus, skor 3 menyebut virus DBD, skor 5 menyebut virus dengue. Nah, selanjutnya sama untuk penyakit-penyakit lainnya juga skornya 0 sampai 5. Skor maksimal per poin pertanyaan apabila menjawab sesuai, penyebab, penularan, gejala, pencegahan, pengobatan itu mendapatkan 5. Sehingga skor maksimal per penyakit DBD, TBC, influenza, HIV atau AIDS itu 25 poin. Nilai akhir disesuaikan kembali dengan jawaban peserta didik. Adapun untuk rubrik penilaian aktivitas 3, di sini dalam bentuk uraian, tanda uraian. Nah, untuk setiap skor itu mendapatkan 20 poin. Pertanyaan itu terdapat 5. Nah, untuk pedoman peskoran aktivitas 3 ini, yakni apabila sesuai menjawab tepat dengan kata kunci yang kita telah tetapkan, bisa dilihat seperti itu. Maka apabila menyebut 3-4 kata kunci, itu mendapatkan 20 poin. Apabila menyebut 2 kata kunci, mendapatkan 15 poin. Apabila menyebut hanya 1 kata kunci, itu 10 poin. Tidak sama sekali menyebut kata kunci, tetap mendapatkan poin 0 sampai 5 poin. Untuk instrumen penilaian kognitif di sini terdapat nama, kelas, kelompok, terus aktivitas 2-nya itu yakni ada nama penyakit, penyebab, cara penularan, gejala umum, pencegahan, pengobatan. Nah, nama penyakitnya itu ada DBD, TBC, influenza, dan HIV atau AIDS. Aktivitas 3 berupa pertanyaan uraian juga. Next. Untuk penilaian UTS atau UAS di sini kami menyesuaikan sesuai LKPD yang telah kami buat. Di sini terdapat kisi-kisi, kompetensi dasar, materi, IPK, indikator soal dengan nomor soal sampai 5 soal. Adapun rubrik penilaiannya yakni bentuk soal pilihan ganda. Apabila siswa menjawab dengan tepat, maka akan mendapatkan 1 skor. Nah, setiap jawaban benar akan mendapatkan nilai 1. Jika jawaban salah atau tidak menjawab, maka akan mendapatkan nilai 0. Nilai akhir disesuaikan dengan jumlah soal. Untuk instrumen penilaian kognitif, di sini terdapat nama, kelas. Nah, bentuk soalnya hampir mirip sama kisi-kisi. Untuk penilaian afektif yang kami nilai ini tanggung jawab, kerjasama dalam kelompok, kepedulian sosial, kritis dan kreatif, toleransi, dan menghargai pendapat. Indikatornya sesuai di dalam tabel. Nah, rubrik penilaian afektif apabila sesuai dengan skala 1 sampai 4, di mana skor 1 ini misalkan tidak menyelesaikan tugas, skor 2 kadang-kadang menyelesaikan tugas tapi kurang lengkap, skor 3 jika sering menyelesaikan tugas tapi membawa perlengkapannya hanya sebagian, skor 4 jika selalu membawa dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Untuk
poin yang di poin kerjasama juga sama. Nah, penilaiannya ini apabila total skor dibagi dengan 20 dikali dengan 100%. Instrumen lembar observasi penilaian ranah afektif di sini terdapat hari atau tanggal, kelas atau semester. Nah, untuk menjawabnya itu dicentang. Apabila tanggung jawabnya misalkan mendapatkan poin 3, tinggal di checklist. Kerjasama dalam kelompok juga sama. Kepedulian sosial, kritis dan kreatif, toleransi dan menghargai. Nanti di total jumlah skornya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya ini ada penilaian psikomotor, di mana untuk teknik penilaian itu non-tes dan bentuk penilaian itu proyek dan juga presentasi. Jadi setelah peserta didik menyelesaikan membuat media wayang-wayangan, mereka akan mempresentasikannya. Nah, di sini ada kisi-kisi dan juga rubrik penilaian, di mana kriteria penilaian itu pertama ada kerapihan media seperti potongan media, kebersihan media, kerapihan penempelan. Lalu ada kreativitas desain wayang-wayangan seperti keunikan desain, lalu penggunaan warna, ekspresi karakter, dan juga elemen tambahan. Nah, lalu selanjutnya ada kesesuaian isi cerita dengan materi virus seperti proses infeksi, gejala penyakit, penularan virus, upaya pencegahan, dan juga bahasa dan alur. Lalu selanjutnya ada ekspresi dan juga kerjasama saat presentasi seperti kerjasama tim, ekspresi saat tampil, kejelasan suara, pembagian peran, dan juga interaksi dengan audiens. Nah, di mana kriteria dan juga penilaian ini memiliki indikator-indikatornya dan juga skor atau skalanya itu dari 0 sampai 1. Untuk butir soalnya ini ada 4. Nah, untuk pedoman penskorannya itu, di mana nilainya itu sama dengan skor perolehan dibagi dengan skor total dikali dengan 100, di mana skor totalnya ini ada 51. Jadi nilai maksimal yang diperoleh nantinya itu ada 100. Nah, ini instrumen observasi penilaian psikomotornya, ada kelompok, lalu ada identitas anggotanya, di mana nanti ketika mau menilainya itu bisa diberikan checklist pada kolom yang sesuai dengan aspek yang sesuai juga. Ini misalkan di sini kerapihan media, potongan medianya, misalkan skor yang diperolehnya itu 2, jadi nanti di checklist di kolom 2. Nah, di sini dengan catatan kalau 3 itu sangat baik, 2 itu baik, 1 itu cukup, dan 0 itu kurang. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait revisi modul ajar, lalu ada bahan ajar, media pembelajaran, lalu ada LKPD, dan juga instrumen penilaian. Nah, kami berharap ini dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kami juga sangat terbuka untuk segala kritik dan juga perbaikan. Nah, terima kasih atas segala perhatian dan juga kesempatannya. Akhir kata dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.